Halo kawan-kawan, selamat sore kembali lagi dengan Tukang Ngoprek Channel. Kali ini Tukang Ngoprek akan memberikan sedikit rendezvous atau mengulang sejarah. Nah, buat kalian yang masih ngomel-ngomel pindah dari analog ke digital karena digitalnya belum lengkap, dapatnya sedikit ya, meskipun gambarnya super jernih tetapi dapatnya cuma TVRI tok. Kemudian ada yang ngomong-ngomong sambat. Terus apa lagi ya modelnya? Namanya apa ya? Menghujat pemerintah. Kalau belum siap siaran TV digital mending pakai analog aja, nggak usah ikut-ikut luar negeri. Nah, mungkin kalian butuh penyegaran atau butuh pencerahan. Nah, kalau kita melihat sejarah teman-teman, di tahun 2000 berapa ya? Saya agak lupa sih persisnya ya. Tapi kalau tidak salah waktu itu saya masih SMP. Masih kecil, masih imut-imut, nggak sejelek sekarang. Agak jelek tok, tapi nggak sejelek sekarang. Itu dari VHF ke UHF. Kalau tidak salah tahun sekitar 1993-an. Kalau tidak salah ya. Ini saya hanya berdasarkan ingatan, bukan data ya. Tapi sekitar segitulah. 93-94an itu teman-teman bisa lihat gambar di layar ada RCTI UHF ke VHF. Nah, itu dulu ada migrasi ya. Jadi kalau pengen nonton RCTI pada waktu itu harus menggunakan, kalau dulu namanya ada yang bilang konverter, ada yang bilang decoder. Gitu ya. Nah, dulu kalau tidak salah seingat saya itu siarannya cuma TVRI tok. Mau tidak mau kita harus dekat dengan siaran dari gelanggang ke gelanggang, kemudian berpacu dalam melodi, terus apa lagi ya? Apalagi siaran TVRI zaman dulu ya? Album minggu kita, apalagi? Aneka Karya Safari. Dan dulu musik gaul itu ya Aneka Karya Safari dan ya itu ya Aneka Karya Safari. Itu barometer musik gaul. Kalau nggak lihat itu nggak tahu lagu terbaru. Zaman dulu bos, belum ada YouTube. Nah itu kemudian hiburannya itu cuman Aci Club. Aku Cinta Indonesia itu film-film sinetron, bukan sinetron ya, film pendek ya, durasi 1 jam. Kemudian model-model James Bond. Nah itu yang TVRI. Mau ndak mau nontonnya TVRI. Nah, kemudian muncullah RCTI tapi harus menggunakan konverter atau decoder ini namanya. Seperti ini ya bentuknya. Itu harganya saya ingat betul harganya 15.000 ya. Kalau ada yang agak murah 12.500. Nah, kalau teman-teman melihat itu yang knob hitam kayak volume itu untuk mencari programnya. Gitu. Dan boxnya rata-rata seperti ini ya, kotak seperti ini hitam. Ini kotak adaptor. Kalau sekarang banyak kotak adaptor. Ya memang ini kotak adaptor yang digunakan untuk box decoder atau konverter itu. Nah, jadi sama aja sih dulu kalau mau lihat RCTI siaran yang lebih maju, lebih keren, lebih kekinian. Dulu bisa nonton film-film kartun, lebih sering karena di hari Minggu itu banyak film kartun. Kalau kita kartunnya dulu kartun misalnya apa ya dulu Pak Ogah terus ada Doraemon kalau tidak salah ya. Doraemon. Apa? Ayo si Unyil kalau yang di TVRI, yang di RCTI apa? Ayo Doraemon ya. Jadi lebih kekinian lah RCTI-nya daripada TVRI zaman dulu. Nah jadi kalau orang mau lihat RCTI mau ndak mau beli konverter atau decoder ini. Ya jadi sekarang sama harus menggunakan set-top box untuk mendapatkan siaran TV digital yang lebih jernih. Bedanya kalau dulu decoder atau konverter itu rakitan, kalau sekarang pabrikan ya set-top box-nya pada impor dari Cina. Gitu teman-teman ya. Jadi memang ya namanya kemajuan itu butuh konsekuensi ya. Kita harus beli alat ya wajar. Tapi menurut saya dengan harga 160 ribuan mulai 160 ribu dengan kemudian mendapatkan siaran TV yang jernih, super jernih,
termasuk murah. Memang agak kesulitan untuk sinyalnya, lah itu kita harus kreatif. Gitu ya teman-teman ya. Semoga gambar ini buat kalian yang paham. Gambar ini bisa rendezvous atau mengulang sejarah zaman dulu waktu kita masih kecil. Oke, terima kasih sudah menikmati Tukang Oprek. Selamat siang.